Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan, sehingga kami sampai saat ini ada dalam keadaan selamat. Bahkan Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang terbatas, orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ampuni dosa dan salah kami, agar Roh Kudus-Mu bebas bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar bersama dapat kami mengerti dengan baik, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan juga penuh keterbatasan. Berkati segala persiapan yang hamba adakan, sehingga bukan kemampuan manusia yang kami saksikan, tapi Engkau sendiri yang akan berfirman kepada kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dalam kebaktian rumah tangga ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dan demikian, Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalamnya. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku,
tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh kebenaran, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Berbahagialah setiap kita yang masih diperkenankan mendengar firman Tuhan. Bahkan lebih berbahagia lagi jika kita selalu mencoba melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul renungan saat ini adalah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa kira-kira yang membuat seseorang atau kita atau manusia menjadi kuat atau percaya diri dalam menghadapi segala hal? Mereka kuat karena kemampuan atau kepintarannya. Merasa kuat karena finansial mereka. Merasa kuat karena kedudukannya. Merasa kuat karena koneksi pergaulannya dengan orang-orang yang punya pangkat. Merasa kuat karena mempunyai relasi dengan orang-orang penting. Merasa kuat karena punya saudara atau keluarga pejabat. Boleh-boleh saja, dan memang itu secara manusia cukup menjanjikan. Tapi perlu kita tanyakan, sejauh mana manusia kuat mengandalkan seperti apa yang saya katakan tadi. Pada umumnya, kalau kekuatan tadi diperlukan, baru dia tolong. Kalau tidak, ya tidak. Contohnya dokter, pengacara, entah itu teman kita, entah saudara kita akan dibantu. Tetapi pertolongannya selalu mengharap imbalan. Dokter kalau menolong biar saudaranya sakit, biar saudaranya yang sakit jadi tidak orang lain, itu dia tetap harus mendapat imbalan. Dia menolong bila diperlukan. Pertolongannya bila diperlukan baru dia dilakukan. Sekarang siapa yang mampu menolong kita, menolong manusia tanpa imbalan? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang melakukan pertolongan tanpa meminta apa-apa dari kita. Karena manusia sangat lemah. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Manusia mudah tergoda. Manusia gampang dicobai. Apalagi kalau pencobaan itu apa yang menjadi kesenangannya. Padahal hal itu menjerumuskan, membuat kita tergoda, bahkan menuju kepada kehancuran.
itu tergambar pada Hawa yang mudah melupakan firman Tuhan karena bujukan iblis. Di dalamnya dijanjikan kamu bisa seperti Tuhan, tahu yang baik dan tidak baik. Hawa inilah gambaran kehidupan manusia yang sangat lemah, yang gampang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kekuatan dari Tuhan sangat kita perlukan, mutlak kita perlukan dalam setiap keadaan. Jikalau kita ingin menjadi atau ingin di dalam hidup dalam kedamaian dan tetap menjadi milik Tuhan, milikilah kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada kekuatan lain yang dapat kita andalkan di dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam setiap keadaan. Dia mengerti seberapa kekuatan kita. Dia sanggup menolong. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini telah dibuktikan oleh Paulus. Dia mengikut Tuhan Yesus, banyak tantangan yang dia hadapi, baik dari jemaat itu sendiri, baik dari luar. Tetapi Paulus merasa, saya sanggup menanggung segala perkara karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. GKPB hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-90. Tentu tidak sedikit rintangan, masalah yang dihadapi, baik itu dari dalam jemaat sendiri atau orang Kristen sendiri, baik itu dari luar. Mungkin kalau kita sempat mendengar kisah bagaimana mereka yang menerima Tuhan Yesus pada permulaan, terutama di Bali ini, tidak sedikit tantangan, hambatan yang mereka hadapi. Namun, syukur kita naikkan pada Tuhan, GKPB tetap ada, tetap berdiri sampai sekarang ini. Itulah pelajaran bagi kita, bagaimana Allah menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi sekarang tinggal kita bertanya pada diri kita masing-masing, kepada kita sebagai anggota jemaat, anggota GKPB, apakah jemaatnya, apakah pemimpinnya, apakah pegawainya sudah kuat di dalam Tuhan? Sudahkah GKPB kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa? Kiranya peringatan ulang tahun GKPB yang ke-90 ini menyadarkan kita semua untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan.
demi masa depan GKPB tetap tegak berdiri sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Pulau Bali. Kita tentu tahu juga bagaimana tantangan yang dihadapi oleh GKPB, baik dari dalam anggota GKPB sendiri maupun dari luar GKPB. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong kita, melepaskan kita dari semua masalah. Kita sebagai jemaat Tuhan, semasih kita ada di dalam dunia ini, seperti di dalam 1 Yohanes 2 tadi, ayat 18 sampai dengan 29, penggoda itu tetap ada, tantangan itu tetap ada, bahkan selalu ada. Tetapi jangan hal itu melemahkan kita. Andalkan kekuatan dari Dia. Apa yang kita sudah mengerti dari firman Tuhan, kita harus pegang teguh. Dikatakan pada akhir zaman akan banyak antikris yang selalu berusaha menggoda anak-anak Tuhan agar mereka meninggalkan Tuhan. Mungkin walaupun kita tidak banyak tahu, tetapi kita mendengar siapa itu Yahya Waloni, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bisa berbalik 100% membencinya. Kita mungkin hanya bisa geleng kepala, kok mana bisa, kok bisa. Itulah kenyataan yang ada. Kita melihat lagi seorang tokoh yang disebut pastor siapa ya, saya lupa namanya, diberi kuasa oleh Tuhan menyembuhkan setiap orang sakit. Namun apa? Justru dari pihak kita mengatakan, oh itu bukan dari Tuhan, itu pasti pakai kuasa setan. Apakah mujizat Tuhan berhenti saat ini? Apakah mujizat Tuhan tidak mungkin terjadi sampai saat ini? Itu tetap terjadi. Masa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Mungkin karena Dia tidak berpangkat doktor, kemudian yang merasa lebih pendidikannya menganggap wah, itu tidak pantas untuk dia. Disinilah kita boleh. Kita bukan ikut mencela si A, si B, membela si A, si B, tetapi berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar di hadapan Tuhan, mana yang tidak benar. Oleh karena itu, sungguh sangat mutlak kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan kiranya menjadi bagian kita, yang mana kuasanya, kasihnya tidak akan berubah
baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 2 ayat 28 ayat 29 kita diingatkan, tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Kristus, maka kita akan tetap bertahan, tetap percaya kepadanya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perlu kita merenungkan situasi yang terjadi di sekitar kita, juga memberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan, siapa Tuhan, siapa saya di hadapan Tuhan. Tuhan yang berhak berbuat sesuatu, baik yang kita tidak senangi, juga tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Bisakah kita melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah masalah besar yang kita hadapi secara pribadi maupun dihadapi oleh bangsa dan negara kita? Sungguh sangat sayang jikalau kita tidak bisa, tidak dapat merasakan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya sampai saat ini. Karena ingatlah, penggoda tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam anggota kita sendiri. Karena dia ada di dalam kita, tetapi tidak bersama-sama dengan kita. Itu tadi. Jadi betapa perlunya kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menyadari kelemahan, keterbatasan kita, sehingga kita selalu berusaha mencari atau mengandalkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Berbahagialah kita yang masih diperkenankan mendengar firman Tuhan sampai saat ini, dan berbahagia kita yang selalu mencoba melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya kalau kita hidup di dalam Dia, Dia akan menolong kita dalam setiap keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Engkau adalah penolong bagi kami yang lemah, yang menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang bersedia menolong kami bila kami mau datang kepada-Mu. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami menyerahkan apa yang menjadi permasalahan kami maupun gereja kami ke dalam tangan. Kami menyerahkan jemaat Surya Buana ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah mendirikan, memelihara sampai saat ini, Engkau
juga akan memelihara, memberkati untuk selanjutnya. Biarlah keadaan jemaat kami di lingkungan Surya Buana ini bukan menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitar kami, tapi justru mereka menyaksikan pertolongan Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang mau berharap kepada Tuhan. Kami serahkan pengurus kategorial, baik itu remaja, pemuda, sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu, lansia. Tuhan beri kepada mereka kerelaan untuk melakukan tugas-tugasnya, sehingga semua kegiatan yang kami adakan membawa kami seluruh jemaat, seluruh anggota jemaat untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, Ibu Jos, Ibu Santri, Bapak Jatmiko, Bapak Sukayasa, dan mungkin ada yang lain yang kami tidak tahu keadaannya, mungkin mereka di rumah atau di rumah sakit. Dilihatlah mereka masing-masing, Tuhan. Berkati sesuai dengan keperluannya, sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang mau berharap kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana. Kami juga menyerahkan GKPB secara sinodal. Berkati para pemimpin kami, berkati para pegawai, beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas-tugas mereka penuh dengan tanggung jawab. Mereka ingin melakukan apa yang baik, yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai GKPB, memberkati GKPB dalam menghadapi masalah-masalah baik yang dari dalam maupun dari luar, sehingga masih tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Bahkan kami boleh merayakan hari ulang tahun kami yang ke-9. Kami percaya semua itu terjadi karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan saja. Biarlah untuk selanjutnya GKPB tetap menjadi wadah saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun berada di seluruh Pulau Bali ini. Kami serahkan juga yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen baik dari tingkat TK sampai ke universitas. Pakailah lembaga-lembaga ini Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kasih kuasa Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang mau percaya kepada. Kami serahkan saudara-saudara kami sebagai pengurus lembaga yayasan-yayasan tersebut. Beri mereka hikmat, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga akan memakai kemampuan yang Kau percayakan kepadanya, jabatan yang Tuhan pakai berikan kepada mereka masing-masing untuk menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau masih memberi, pasti memberi yang terbaik bagi GKPB ke depan. Tak lupa juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan. Para pemimpin kami dari tingkat atas sampai ke pemimpin yang ada di daerah-daerah. Tuhan beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing penuh dengan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka ingin melakukan yang terbaik bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan nyata di tengah bangsa dan negara kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur juga atas pertolongan Tuhan untuk COVID-19 yang sudah mulai melandai. Dan untuk seterusnya Tuhan, berkati segala usaha pemerintah untuk memberi vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga akhirnya COVID bisa diatasi dengan baik. Kami seluruh rakyat Indonesia boleh beraktivitas seperti sedia kala karena pertolongan Tuhan saja. Tuhan, Engkau mengerti banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan mengetahui yang paling baik untuk kami sekalian. Oleh karena itu, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.